Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Kali ini saya ada di bengkel Warner Matic Bekasi bersama tim Warner Matic, yaitu Mas Agus, saya sendiri, Mas Alek, sama Mas Sigit. Nah, kali ini kita mau install gearbox Matic CVT punya Nissan Juke tahun 2000 berapa? 13. Tahun 2013. CVT ya, CVT modelnya berapa nih? F15. Model F15, transmisi Matic CVT. Kira-kira nih butuh berapa lama Mas Agus untuk naikin transmisi Matic ini? Standar kita kalau naik Juke ya paling 2 jam lah, 2 jam udah selesai. Cuma kendalanya Juke ini kan persamaan sama kayak Livina ya, Livina CVT. Livina CVT sama ya? Sama. Cuma ya agak bedanya ini keluar penumpangnya agak membutuhkan waktu agak lama. Oh, di penopangnya, waktu lepas atau nanti masangnya yang masangnya, agak susah? Yang masang? Agak susah, harus ngepasin dulu. Sama paling kendala di baut torku sih agak susah sih. Baut torkunya gimana? Terlalu kecil, nyelip atau gimana? Dia posisinya kan nyelip ya di bawah intake. Jadi harus pakai kunci khusus juga biar nggak terlalu memakan waktu juga sih. Oh, khusus untuk baut torku ya. Baut torku ada berapa ini? Ada 4 ini. Ada 4 ya. Ada 4. Berapa berapa itu? Umur 14. Umur 14. Umur 14. Oh, yang gampang selek tipis itu ya? Iya. Oke. Nah, untuk penopangnya apakah kita masang setelah transmisi baru penopang nantinya? Setelah transmisi. Kalau penumpang itu nanti setelah kalau mau masang as baru. Penopangnya berapa baut itu yang ikat? 4 baut. 4 baut. Tapi ngepasnya susah atau gimana? Ngepasnya susah. Kenapa susah? Dia nyangkut di postering juga sih yang belakang. Ya. Postering. Jadi harus ngepasin postering sama stabilizer. Dan juga baut 4 itu harus bareng biar center. Harus bareng maksudnya. Kalau enggak nanti yang satu bisa kenceng, yang sini nggak bisa masuk. Iya. Oh, tapi kalau di Livina nggak ada? Nggak ada. Livina langsung Matic naik, langsung pasang as roda, langsung selesai sih itu. Oh, jadi teman-teman, meskipun ini gearbox Maticnya mirip ya dengan Livina, tetapi untuk proses pemasangan transmisi baik terkait dengan penopang itu berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau Livina dia nggak ada penopang, tetapi kalau Nissan Juke-nya ada penopang dengan 4 baut yang masangnya mesti bareng. Karena kalau masangnya nggak bareng nanti yang satu bisa masuk, yang satu menceng sehingga bautnya nggak bisa masuk. Kalau dipaksakan bautnya malah rusak. Oke. Nah, kira-kira ini selain itu tantangan lainnya apa untuk naikin transmisi Matic ini? Ini paling pas nemplokin pertama ya, dari nemplokin ke mesin itu harus nyenterin dulu baut torku, soalnya torkunya dia kan beda kayak model-model Toyota. Dia model Mur, jadi kita harus ngepasin baut yang di torku masuk ke flywheel. Oke. Jadi kalau Toyota itu modelnya baut, kalau ini Mur. Jadi mirip kayak Ford ya? Iya, sama kayak Ford. Kan dia dari torku ada baut yang nongol, masukin ke atau platnya, terus baru nanti dikencengin sama Mur ya? Iya. Jadi ini harus ngepasin itu barengan. Nah, kalau udah naik gitu langsung selesai atau ada proses macam-macam nanti? Masih banyak sih, Pak. Ini kan ada ya, pertama kita ngencengin baut yang ikat ke mesin, baut pengikat. Kita masang torku baru lanjut ke soket-soket dan sensor-sensor. Oke. Dan hati-hati dengan soket dan sensor ya. Bahaya. Karena kalau sampai sensornya patah itu, waduh, bisa 1 juta sendiri ya. Ya, jadi kalau sensor sampai patah, wah itu bisa 1 juta sendiri buat ngegantiinnya. Jadi untung belum udah ketemu rugi, kira-kira gitu ya. Terus yang juga diperhatikan, apalagi kalau roda nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, ada masalah. Terus nanti teknik masangnya dari bawah nih ya? Dari bawah, kita dari bawah. Dari bawah ya. Kalau dari atas lebih susah ya? Dari atas lebih susah. Nggak bisa sih. Kecuali kalau harus turun mesin semua. Oh, dari bawah nanti terus didongkrak gitu aja? Manual, pakai dongkrak. Dongkrak manual. Ini timnya bertiga ya? Wah, 2 jam. Wah, cepet banget ini Mas Agus, 2 jam nih. Yakin ini? Yakin selesai. Oke. Cepet sih ini. Teman-teman, kita saksikan bagaimana proses pemasangan transmisi Matic atau gearbox Matic punya
Nissan Juke ini 2013. Meskipun dia tahunnya baru 2013, kira-kira baru masa pakai berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun. Kilometernya baru berapa nih? Dia masih 60 ribuan. Kilometer 60.000, umur 7 tahun, yang make cewek juga ya. Yang make cewek gimana nggak kurang halus. Yang make cewek baru 7 tahun, 60.000 sudah mulai trouble transmisi maticnya. Mungkin karena kurang perawatan juga ya. Iya. Kayaknya oli maticnya belum pernah ganti nih ya. Belum pernah ganti dari oli baru. maticnya dari baru belum pernah ganti, sehingga kemudian dia harus perbaikan yang serius sampai harus overhaul ya. Iya. Oke, kita saksikan bagaimana pemasangan gearbox matic ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, terus bisa dilakukan pemasangan dengan cepat. Jadi timnya siap ya, Mas Alex Siap. sama Mas Sigit ya. Oke, saksikan terus video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah, ini teman-teman persiapan kuncinya. Mas Agus lagi nyiapin kunci. Kira-kira nih kunci apa aja, Mas Agus? Kalau Nissan kebanyakan kunci 16 sih. Ya, 16 tuh. 16 ring apa pas nih? Ada yang harus pakai ring, ada yang harus pakai shock, Oke, terus? ada juga yang harus itu apa? Pakai sambungan pipa juga, Ya. lebih set juga. Kebanyakan ya 16 semua sih kuncinya sih. Coba diambil satu-satu, tunjukin sama pemirsa nih, Gus. Kayak pas ring, pas Ya. 16. Pas ring 16. Shock yang panjang. Ya. Buat mounting. Ya. 16 juga. Sama kalau 14 buat baut torku. Ya. Baut 10 buat baut soket-soket, baut Ya. sensor. Yang penting yang itu ya, yang ada di nampan semua itu ya. Udah disiapin semua di sini, tinggal naik aja. Oke, sip. Nah, ini transmisi matic Nissan Juke yang mau dipasang ya. Ini ya torkunya ya. Kita pastiin torku muter. Ya. Pastiin torku muter. Itu ada bautnya 4 ya. Bautnya 4. Terus apa lagi? Kita cek ini tuas spring DL, tuas cek dia dapat semua. Dari P sampai L ya. P, R, N, D, L kalau ini ya. Dia dapat Oke. semua. Ini Terus, sama sensor-sensor kita pastiin utuh semua. Sensor pastikan utuh semua ya. Terus Kita pastiin juga sil as roda nggak ada yang kemasukan apa ada debu-debu itu. sil apa itu? Sil as roda ini kan yang sering bocor ya. Oh ya. Kalau ada debu-debu kan bikin dia bocor. Nah, kiri kanan ya. Kiri kanan kita Kiri pastiin kanan. semua. Oke. Terus ini juga Ini yang satu yang itu ya. Apalagi yang perlu dipersiapkan? udah itu aja. Yang penting baut-bautnya kita deketin waktu masang biar nggak Nyari-nyari ya. nyari-nyari. Nah, ini yang pipa ini apa nih? Itu buat hawa. Itu selang hawa ya. Selang hawa. Perlu napas juga transmisi ya. Iya. Biar nggak kurang oksigen, nggak mampet. Oke, kita lanjut dari bawah. Masih berlanjut proses ngepasin transmisinya. Masih terus lanjut pasin transmisinya.
ada yang bagian dari bagian atas buat ngepasin. Karena pemasangan ini yang paling sulit pada pemasangan torku ya, karena torku keempat bautnya harus ketemu lubang di drive plat itu sama, nggak boleh gantung, karena kalau nggak sama nanti biasanya lubang di drive plat itu dia akan kemakan atau bisa jadi lower, bisa jadi lubang drive platnya itu lower. Kalau bautnya torku nggak kenceng juga nanti bisa timbul bunyi, yang kayak tak gitu, karena bautnya nggak kenceng. Nah itu mesti didorong buat ngepasin, karena 4 baut torku itu juga harus center ke lubang drive platnya, sementara yang di casingnya itu lubang casingnya juga harus ketemu dengan lubang di blok mesinnya, harus sama. Jadi memang banyak yang harus disenterin, banyak yang harus dipasin supaya nemplok bener. Dan sambil masang itu juga harus merhatiin juga baut dan sensor-sensornya, jangan sampai juga kabel dan sensor-sensornya jangan sampai kejepit, jangan sampai ketarik, jangan sampai luka, karena kalau luka nanti muncul gangguan yang malah tidak dikehendaki, jadi malah nantinya ada pekerjaan tambahan, harusnya udah selesai jadi malah nanti tambah yang nggak dikehendaki. Oh itu Alek lagi ngencengin baut pengikat. Kalau baut pengikatnya dia udah nemplok, maka setorku udah pasti masuk di tempat yang pas, di lubang yang pas. Ini baut pengikatnya harus dikencengin juga. Pengencengan baut casing ini ya harus selaras dengan baut torku, jangan sampai nanti baut torkunya malah nggak pas di lubang, sehingga kalau dikencengi casingnya baut torkunya neken platnya, malah platnya jadi bengkok, malah nanti bisa jadi transmisinya getar nanti kalau dinyalain. Bawa Pak. Wah rumit nih ya, banyak kabel, banyak selang. Wah ini juga ada TCM nya ya, ada TCM nya, ada ECU nya juga di situ ya. Nah, ada TCM, ada ECU tuh teman-teman kalau mau lihat detailnya. Jadi memang perbaikan transmisi matic itu tidak sederhana, tidak mudah, perlu pengalaman, perlu kehati-hatian, perlu jam terbang juga, perlu kesabaran juga, perlu apa lagi Mas Agus? Yang penting teliti. Nah, teliti ya. Skill udah pasti ya. Soalnya kenapa nih? Soalnya kalau untuk ujuk ya, ini banyak sensor dan bracket takut kalau nggak teliti banyak yang lewat, jadi jangan kerja. Ya itu tadi udah dijelasin. Jadi banyak banget bracket-bracketnya, kalau nggak teliti kelewat nanti malah bongkar lagi, betulin lagi. Jadi yang ditargetkan 2 jam nggak tercapai nanti ya.
Enggak yang ini gini. Itu mau bisa. Ini. Bilang copot ini. Gue nempel nang metik iki. Orang mau semua. Wah, itu Sigit lagi masang baut mounting transmisi yang kiri ya. Iya, Ganti nggak nih mountingnya? nggak diganti. Nggak rusak ya? Iya, masih. Oke. Mountingnya ada berapa baut itu Sigit? Ada 5 baut, Pak. 5 baut ya. Ada 5. Oke. Yuk. Up. Oke, transmisi matic sudah naik ya, gearbox matic CVT udah naik, bagian atas juga udah, baut pengikat yang ke blok mesin juga udah dipasang semua, terus kipas fan juga udah, apalagi ya, alternator enggak ya, dinamo starter juga sudah pasang, terus baut mounting sudah. Nah, sekarang lanjut pasang penopang yang tadi disebutin, untuk menopang apa namanya, transmisi matic dan mesin supaya stabil, supaya kuat ya. Itu masangnya bertiga karena harus diangkat bersamaan supaya seperti yang tadi disebutkan Gus, supaya apa namanya, supaya keempat lubang bautnya terpasang center di lubang ketemu lubang, sehingga nanti baut penopangnya yang 4 itu bisa kepasang dengan sempurna, nggak miring. Baut penopang ini nggak banyak sebetulnya, cuma ada 4, tetapi proses pemasangannya yang tadi disebutkan oleh Mas Agus harus hati-hati, harus lurus benar, dan masangnya bersamaan. Nah, itu proses pengencangan sudah dilakukan ya. Penopangnya ada bantalan nggak? Ada karet bantalannya. Kalau belakang itu, belakang dapatnya apa itu? Oh, itu bracketnya. Coba lihat bracketnya. Oke. Itu dapat itu ya? Bawah penopangnya. Oh, nah itu yang bagian belakang ketemu bracket itu. Terus masangnya juga nggak boleh kebalik, tuh kebalik nggak cocok nanti, nggak ngepas. Sementara bagian depan dia ada karetnya, ada bantalannya. Oke, kita tunggu pemasangannya. Proses pengencangan baut. Pemasangan as roda.
dia mesti didorong untuk memastikan snap ringnya itu masuk ke tempatnya dan mengunci. Ya memang pemasangan as roda mesti begitu ya, nggak di pabrik, nggak di bengkel, tekniknya memang seperti itu. Dalam pemasangan as roda ini harus betul hati-hati, karena kalau enggak bisa saja timbul kebocoran di seal as roda di transmisi matic. Jadi pemasangannya enggak bisa sendirian, harus berdua. Kalau sendiri terlalu beresiko. Nah, nanti kalau sampai bocor seal as rodanya tentu akan berbahaya bagi transmisi matic. Itu proses pengencangan baut shoebacker ya. Baut shoebacker, terus kaliper udah ya, kaliper udah, shoebacker udah. Bentar lagi tinggal masang baut roda. Motor. Nah, ini udah teman-teman, ini prosesnya sudah masang penopang dan sekarang lanjut masang apa itu namanya, cover ya, cover roda ya, cover ban. Pasang covernya, diselip-selipin, nanti kasih pengunci. Terbalik. Harus mubeng sampai mubeng lu tek. Mumpung sih di center bannya kok mubeng nih. Apa hebat? Ini mau masang kipas ya, kipas radiator. Jadi, kipas radiator ini penting, kalau nggak nyala nanti mesinnya bisa overheat. Jadi kalau udah naik nanti juga air radiator juga mesti diperhatikan, jangan sampai kurang. Nah, itu udah sampai ke pemasangan kabel-kabel ya, pemasangan soket-soket. Gelap itu, jadi perlu disenterin tuh. Soket sama bracket ya Gus, bracket sama apa biasanya talitis gitu ya, pengikat, pengunci kabelnya itu. Kalau ngelewer nanti kalau ketarik bahaya. Jadi memang pemasangan kabel juga mesti harus hati-hati. Oke. Nah, ini teman-teman udah mulai proses pemasangan filter mesin. Jadi artinya kalau sudah sampai tahap ini, kita untuk install transmisi matic di bagian atas, di sektor atas, artinya sudah selesai, karena habis
pemasangan filter ini tinggal masang aki aja. Pada saat masang filter ini juga nanti sekalian juga dipasang soket sensor MAF ya, soket sensor MAF. Simple banget pemasangan filternya, nggak repot-repot. Ruang mesinnya kecil tetapi ditata sedemikian rupa sehingga meskipun kecil tapi praktis. Ini yang disebut dengan compact ya, karena kecil tapi semua ruang dimanfaatkan dengan efektif sehingga tidak membuang ruang di ruang mesin ini secara cuma-cuma. Jadi memang kondisinya seperti itu. Nah, itu masang reservoir ya Gus ya, reservoir untuk penampung air radiator ketika air radiator mengalami ada tekanan yang melebihi ambang batas ditutup radiator itu, maka airnya akan dilimpahkan ke reservoir itu. Ketika tekanan berkurang, nanti air akan kembali lagi ke sistem pendingin, ke radiator. Nah, ini Mas Agus lagi masang TCM, jadi modul transmission control modul. Jadi transmisi juk ini sudah computerized tentunya, teknologinya sudah modern sehingga diperlukan modul khusus atau komputer matic atau transmission control modul untuk mengendalikan transmisi matic CVT, baik untuk menciptakan rasio perpindahannya maupun kerja dari CVT SI maupun kerja dari clutch. Kalau dari pemasangannya, masang TCM nggak begitu sulit karena tinggal masang baut aja. Baut berapa TCM Gus? Baut 12 sama 10. Ada berapa biji? Ada 4 biji. Oh, ada 4 biji bautnya. Ini lagi pemasangan bracket aki, dudukan aki ya. Dia akinya pakai berapa ampere Gus? 45 atau 45 ampere ya? 45 ampere. Ini teman-teman, langkah terakhir yang dilakukan sekarang pengisian oli transmisi matic. Jadi untuk tahap awal kita masukkan 6,5 liter oli matic CVT. Nah, nanti selanjutnya kita lihat apakah masih kurang atau sudah cukup. Nah, kalau kurang ya tinggal tambah, kalau sudah cukup ya oke, kalau kelebihan ya tinggal dibuang saja, dikurangi. Jadi proses install transmisi matic berakhir pada pengisian oli matic CVT di Nissan Juke ini. Teman-teman, itu tadi proses install transmisi matic Nissan Juke CVT ya. Tadi sudah kita ikuti prosesnya dari awal sampai akhir, dan memang prosesnya sedikit rumit, tetapi
tadi semua pekerjaan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sebentar lagi akan kita lakukan proses scan ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan tes jalan. Semoga semuanya lancar dan mobilnya langsung enak lagi, dan supaya si pemilik bisa menikmati dan berkendara dengan mobil dengan enak. Oke, ikuti terus video saya di Warner-Matic. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga dibagikan ke teman-teman. Sampai jumpa.